Wawancara 1. Narasumber Ibu Parmi Lestari SPD, Kepala Sekolah SD Negeri 3 Watu Agung dan PLT Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kemaharjo. Assalamualaikum Bu Parmi. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat, baik, lancar, yang nanti akhirnya sukses dan berkah. Amin. Baik, langsung saja ya Bu. Iya. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah karena hari ini Bu Parmi dapat meluangkan waktunya sehingga saya bisa belajar dengan Ibu. Nah Ibu, terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9, yaitu di bagian demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Khususnya Bu Parmi yang sudah menjadi kepala sekolah dalam jangka waktu yang cukup lama, apalagi untuk saat ini panjenengan berada memimpin dua sekolah. Yang pertama SDN 3 Watu Agung sebagai sekolah definitif dan juga SDN 2 Kemaharjo sebagai PLT. Tentunya Ibu mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa. Selanjutnya saya pada kesempatan kali ini saya ingin belajar dengan Ibu. Boleh ya Bu? Ya, silakan. Apa yang penjenengan butuhkan, begitu juga dengan mulai dari calon yang nanti akhirnya menjadi guru penggerak, apa yang penjenengan butuhkan dan saya bisa membantu, insya Allah itu bisa saya. Sekali lagi terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ingin tahu, kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya pernah tidak Ibu berada di posisi di mana Bu Parmi harus mengambil sebuah keputusan dengan mempertimbangkan dua hal yang mungkin sama-sama benar? Insya Allah itu sering terjadi karena kondisi di suatu lembaga itu terdiri dari banyak personalia yang pada umumnya itu karena perbedaan usia, karena perbedaan pengalaman, karena perbedaan kemampuan, sehingga saya sebagai orang yang dikeluarkan atau sebagai pimpinan, saya berharap keputusan yang saya ambil nanti semuanya menjadi kebijaksanaan. Maksudnya kebijakan-kebijakan yang tidak ada istilahnya itu ketimpangan antara perbedaan usia, perbedaan pengalaman, perbedaan kemampuan dan sebagainya. Ya alhamdulillah selama ini saya yang dituakan di dua lembaga, baik di SD definitif maupun di PLT, selama ini bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Kalau boleh tahu, bisa saya mendengar satu contoh permasalahan yang pernah? Ya, terima kasih. Ini yang pernah saya alami. Contohnya pada akhir-akhir ini, kita pun dituntut dengan adanya suatu laporan, suatu istilahnya itu hal yang harus kita selesaikan tugas-tugasnya, terutama terkait dengan pengerjaan kinerja. Ini kan ada istilahnya itu peraturan baru. Nah, oleh karena itu di lembaga kita itu ada istilahnya guru senior, ada guru yang junior. Nah, terkait dengan itu kemampuan IT itu pun mempengaruhi keberhasilan sekolah, keberhasilan laporan kita. Oleh karena itu saya pun harus menyelesaikan tugas itu dengan baik dan akhirnya nanti laporan-laporan atau istilah penyelesaian tugas itu selesai, itu saya harus mengambil langkah. Jadi contohnya begini, pada waktu pengerjaan kinerja yang dilewatkan di PMN, itu pun istilahnya saya harus mengambil
jalan atau langkah. Di sisi lain, saya harus tetap menjaga KBM yang ada di kelas, masing-masing kelas itu berjalan. Kemudian Bapak Ibu guru itu pun harus menyelesaikan target materi selesai, karena sebentar lagi adanya UTS, adanya kenaikan kelas, sehingga yang dikerjakan Bapak Ibu berhubung itu istilahnya itu tugas baru. Oleh karena itu jangan sampai Bapak Ibu itu teledor dengan tugasnya mengajar, kemudian menyelesaikan kinerjanya, sehingga semua harus berjalan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tersebut. Nah, oleh karena itu saya mengambil kebijakan atau memberikan wawasan kepada Bapak Ibu guru yang ada di lembaga. Yang pertama, saya menginformasikan atau memohon kepada beliau, tolong anak-anak harus dikondisikan betul, mengingat tuntutan Bapak Ibu penyelesaian target yang sesuai dengan kurikulum harus selesai. Di sisi lain, itu dengan tanggal yang sudah ditentukan, kinerja kita harus sudah selesai. Oleh karena itu, dengan adanya pembagian waktu, jadi pada waktu mengajar, pada waktu kita harus menyelesaikan kinerja itu, alhamdulillah ini Bapak Ibu guru, dengan saya mohon yang seperti itu, beliaunya bisa menerima situasi, dan pada akhirnya toh dengan batas waktu yang ditentukan, baik itu pembelajaran, baik itu penyelesaian tugas dari beliau, bahkan itu sendiri masih ada istilahnya kegiatan-kegiatan yang lain, contohnya olahraga harus KKG, kemudian guru kelas yang lain itu pun juga harus KKG. Itu semua bisa berjalan dengan lancar dengan Bapak Ibu bisa membagi waktu. Jadi memposisikan kondisi yang seperti itu, saya harus kapan mengajar, kapan saya harus mengikuti kegiatan, kapan saya itu harus menyelesaikan tanggung jawab saya untuk penyelesaian kinerja sampai saat ini insya Allah sudah bisa selesai. Jadi seandainya terkait dengan kegiatan yang semacam itu pun kita di sisi lain dituntut dari KKG, kita harus membuat tugas-tugas atau yang berkaitan dengan yang harus diselesaikan sebagai penyelesaian di kinerja. Di sisi lain, anak yang kita tinggal pada waktu kegiatan itu pun harus menyelesaikan tugas-tugasnya sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, sehingga anak juga lembut, anak tidak teledor, sehingga semua bisa berjalan lancar. Karena itu nanti apabila salah satu di antara tugas-tugas Bapak Ibu itu nanti ada yang tidak terselesaikan, bahkan berarti itu kepemimpinan saya atau mungkin harapan saya atau himbauan saya itu tidak berhasil. Tapi selama ini di dua lembaga, di SD 3 Watu dan di SD 2 Harjo, bisa berjalan atas kerjasama. Alhamdulillah sekali gitu. Berarti kalau bisa saya menarik kesimpulan, langkah-langkah yang panjenengan ambil itu yang pertama mementingkan kepentingan siswa sendiri gitu. Iya. Kemudian mau nggak mau ya harus menekan guru untuk memenuhi kewajibannya, ya menyelesaikan tugasnya. Nah tentunya selain hal tadi, maksudnya tentang permasalahan tadi, banyak permasalahan lainnya ya Bu. Ya. Bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi atau membedakan mana kasus-kasus yang merupakan delingan etika ataupun rujukan moral? Terima kasih.
kalau untuk dilema etika itu segala sesuatu yang bagus atau yang baik memang itu tujuan kita utama. Yang kita hadapi itu sama-sama baiknya. Tetapi kalau untuk rujukan moral. Ya, rujukan moral itu hal-hal yang di situ sebetulnya saya harus mengambil kebijakan yang mungkin keluar dari garis atau rel yang ditentukan. Contohnya pada waktu adanya personalia yang mohon maaf ya ini, yang izin karena keluarganya ada kepentingan, yang keluarganya ada yang sakit dan lain sebagainya. Sebetulnya itu kalau menurut aturan, menurut tatanan itu saya tidak boleh. Tetapi bagaimanapun juga kita hidup sebagai manusia sosial. Kita hidup sebagai orang yang ada di masyarakat. Sehingga antara kegiatan yang sifatnya itu harus dan keluar dari tatanan, saya pun juga harus memberi istilahnya keleluasaan beliau atau memberi kesempatan kepada beliau, tetapi dengan batas-batas tertentu. Jadi seumpamanya Bu izin, Bu mohon maaf, ini ada keluarga yang meninggal. Saat ini saya harus takziah. Saya minta izin bagaimana? Saya mempersilahkan beliau, tetapi dengan harapan mohon anak-anak untuk diserahkan kepada teman yang lain, dititipkan lah istilahnya. Kemudian sesudah selesai istilahnya ya enggak, kita harus tahu batas, tahu waktu, itu monggo. Setelah itu kembali ke sekolah, itu salah satunya. Kemudian ada hal yang lain. Ada siswa yang pada waktu itu beliaunya mengajar kelas di kelasnya. Ada siswa yang sakit. Beliau harus mengantarkan siswa tersebut karena pada saat itu istilahnya diberi pertolongan sementara di sekolah, seakan-akan ya bukan tidak mampu, kurang tuntas. Akhirnya beliau ke puskesmas, mengantarkan ke puskesmas. Nah, dengan hal itu apakah kita harus memanggil petugas puskesmas? Tidak, tetapi bapak ibu tersebut harus mengantarkan ke puskesmas, bahkan itu pun beliau harus mengantarkan sampai akhir. Hal-hal yang semacam itulah sebetulnya saya pun juga berat. Beliau waktu mengajar, kemudian meninggalkan kelas, meninggalkan sekolah, tapi di sisi lain beliau juga harus menolong siswanya yang sakit tersebut. Jadi dengan demikian, walaupun itu istilahnya saya melanggar atau istilahnya melewati batas-batas rel atau peraturan yang ada, selama bapak ibu guru itu ada di sekolah, jam-jam mengajar, jam-jam dinas itu harus di sekolah, tapi beliau harus sekolah. Itu sangat luar biasa sekali panjenengan. Dari banyak kasus tadi, saya mau tahu hal-hal apa saja yang mungkin selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sudah Ibu alami. Terima kasih. Itu hal-hal atau catatan-catatan bagi saya yang jelas pada waktu saya mengambil keputusan, mengambil kebijakan, itu saya tidak lepas dari istilahnya peraturan kedisiplinan. Kemudian saya mengambil maksudnya itu kekeluargaan dengan warga sekolah saya. Jadi istilahnya aman dan nyaman kita seperti itu. Jadi istilahnya kalau orang Jawa mengambil ikan
dalam air, tapi dalam sungai kita menjala ikan atau mengambil ikan, saya berusaha untuk tidak keruk air. Jadi dengan prinsip tersebut, Ibu selalu yakin ya untuk mengambil keputusan. Insya Allah seperti itu. Jadi selama ini saya mengambil keputusan, mengambil kebijakan, melihat kondisi, situasi, kemudian tidak lepas dari kita tetap menjalin silaturahmi dan keluarga. Selanjutnya saya mau tahu nih Bu, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami. Siapa tahu suatu hari nanti saya bisa menjadi seorang pemimpin seperti Ibu, jadi saya dapat mempelajari hal ini dari panjenengan. Alhamdulillah, pengalaman atau istilahnya yang memberatkan atau mungkin tantangan yang saya pernah alami itu yang pertama, karena pada waktu saya itu terjun atau datang ke sekolah itu, yang pertama karena usia saya mungkin ya tidak mungkin lagi, usia saya itu di bawah beliau para senior guru-guru yang ada di sekolah itu, sehingga apa yang mau saya cetuskan, apa yang saya ambil kebijakan itu, istilahnya saya selalu minta tolong dan nyuwun sewu. Jadi adat ketimurannya masih tetap melekat pada diri saya, sehingga bapak ibu senior saya itu merasa saya hormati lah, kembali ke manusia kita. Jadi sebelum kita mengambil kebijakan itu kita mengadakan pendekatan dulu, yaitu dengan saya minta tolong, Bu, Pak, saya minta tolong ini, atau bahkan saya nyuwun sewu. Tetapi kalau untuk yang junior, saya anggap beliaunya itu seperti anak saya. Jadi seakan-akan beliaunya itu menganggap saya sebagai ibunya. Jadi ada hal-hal yang tidak cocok dengan kebijakan saya, ada hal-hal yang kurang pas. Jadi ada istilahnya masukan, ada istilahnya sambung, Bu, ini seperti ini dan lain sebagainya. Jadi merasa yang junior itu seakan-akan kayak ayam yang selalu dilindungi oleh induknya, ya seperti itu. Jadi hal-hal yang semacam itu yang merupakan menjadi tantangan saya, karena saya harus menekan emosi saya, mengingat ya karena usia lah, karena pengalaman, karena saya itu warga baru yang ada di situ, jadi merasa seakan-akan beliaunya baik yang itu junior, yang senior itu saya pun juga harus istilahnya beradaptasi dengan adanya mengambil suatu keputusan, mengambil suatu kebijakan. Dan saya begini, jangan dianggap saya itu seorang pimpinan yang diktator atau yang egois, sehingga program-program nanti yang akan saya laksanakan di lembaga itu bisa berjalan. Saya punya prinsip bahwa tanpa adanya bantuan, tanpa adanya dukungan dari beliau, program saya tidak akan terlaksana dan bisa berhasil. Jadi istilahnya garis bawahnya tantangan apa? Jelas banyak di apalagi dengan adanya situasi zaman yang seperti itu, dituntut dengan IT dan istilahnya internet dan lain sebagainya, komputer. Kalau yang senior itu pasti gawe gini, alah aku nggak bisa, alah aku pasrah dan lain sebagainya. Saya berusaha untuk menghilangkan istilahnya dia itu harus optimis, jangan pesimis dulu. Pak, Bu, di belakang kita, di samping kita, di depan kita ada yang muda-muda, ada yang membantu kita, sehingga kita bisa minta tolong, bisa tanya istilahnya.
kita apa ya, budel, nyusu kebo itu hal yang biasa. Tetapi untuk kegiatan atau tugas-tugas kita di sekolah, istilahnya kebo nyusu budel yang seperti itu. Jadi seakan-akan yang senior pun mempunyai motivasi, mempunyai optimis, bukan pesimis, dulu dan lain sebagainya. Jadi semua itu apabila diumpamakan sepeda motor digas itu tidak belum. Jadi kita yang digas ya oke, dihentikan direm ya oke lah, seperti itu. Jadi tantangan baik itu program, baik itu kegiatan yang ada di sekolah itu kita lihat satu. Jadi satu jalan, semua jalan, satu berlari, semua berlari. Jangan sampai istilahnya tantangan-tantangan yang kita hadapi itu kita membuat keputusan sendiri, membuat kebijakan sendiri, itu diusahakan jadi kesampaian mudah-mudahan dengan adanya kita sharing pada hari ini karena acara ya saling belajar ini nanti penjelasan walaupun usia masih muda, pengalaman kepemimpinan nanti mungkin diawali dari tahapan 1 nanti bisa berlanjut ke 2, ke 3 itu tidak ada halangan dan saya melanjutkan nah, dari penyelesaian kasus-kasus sebelumnya dan mungkin suatu hari nanti ada kasus baru yang muncul. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah kasus, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat, atau nanti misal kalau panjenengan sedang berada di SD 3 dan Watu Agung, ya. Kemudian ada permasalahan di SD 2 Harjo, nanti oh iya ini saya jadwalkan nanti dulu ya, atau langsung menuju ke SD 2. Terima kasih. Kalau nanti ya mudah-mudahan ini tidak terjadi, tapi ya apabila kita itu istilahnya sepandai-pandainya tupai melompat itu kan jatuh juga ya. Jadi hal-hal kenapa kalau hal yang positif kok kita istilahnya kita berjaga-jaga itu. Jadi nanti apabila terjadi hal yang terjelek seperti ini itu saya berusaha tidak akan istilahnya mengulur-ngulur waktu permasalahan atau mungkin hal-hal yang harus saya selesaikan pada saat itu. Saya harus terjun ke lapangan. Saya melihat kondisi dan situasi, saya baca bagaimana penyelesaian saya berpikir maksudnya itu hal tersebut itu harus saya selesaikan, cepat saya selesaikan, tapi ya tidak lepas dari sumber-sumber masalah itu saya pelajari. Jadi tidak harus saya itu mengambil kebijakan yang seperti itu, saya harus menghukum seperti ini, saya harus menyelesaikan sendiri, itu tidak. Saya istilahnya orang Jawa ya disuluh dulu permasalahan itu. Tetapi pada saat itu saya di SD 3 Watu Agung ada informasi yang seperti ini, saya harus secepatnya selesai karena saya nggak pingin permasalahan itu berlarut-larut, kemudian istilahnya nasi itu basi, itu tidak harus. Saya makan nasi tersebut sama teman-teman atau permasalahan itu saya kondisikan, saya koordinasikan dari berbagai sumber, baru saat nanti kita mendapat kesepakatan atau bahkan kebijakan. Jadi bisa dikatakan faktor yang paling penting itu adalah koordinasi ya? Jadi koordinasi, terus kemudian permasalahan itu kita mencari sumber atau bahkan penyelesaiannya itu tidak dari satu pihak saja.
Baik Ibu, dari semua hal yang telah Panjenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik selama ini setelah melalui berbagai kasus-kasus sebagai seorang kepala sekolah? Terima kasih. Yang saya ambil, ini ceritanya panjang ya. Dan awalnya memang saya ini orang lapangan, maksudnya orang lapangan itu guru olahraga. Jadi kalau orang menilai bupati ini seperti ini. Saya pun dengan adanya masukan yang seperti itu, saya pun menerima. Nah, pengalaman yang mungkin baik itu saya lanjut. Untuk yang jelek atau mungkin tindakan saya, pengambilan kebijakan saya, atau mungkin saya mengkondisikan lembaga itu jelek, itu saya jadikan kaca penggarak. Jangan sampai hal itu terjadi lagi, kemudian hal yang baik itu saya teruskan. Yang jelas saya pun punya istilahnya wawasan ke depan, bukan kepada orang yang pintar, tetapi wawasan saya orang yang berhasil. Jadi berhasil programnya, berhasil mengkondisikan keluarga atau warga lembaga itu. Hal itu yang menjadi istilahnya itu saya menerima kritikan, saya pun juga menerima saran dan kritik. Sangat luar biasa sekali Bu Parmi. Jadi saya dapat belajar banyak hari ini ya, meskipun belum menjadi pemimpin di ruang lingkup yang besar seperti sekolah. Mudah-mudahan setelah nanti panjenengan menjadi guru penggerak, panjenengan nanti ya mohon maaf ini pengalaman apa yang saya sampaikan kepada panjenengan itu merupakan istilahnya yang baik panjenengan lanjut dijadikan kaca penggerak. Oh iya Bu Parmi itu seperti ini dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf saya banyak kekurangan karena usia saya juga, karena kemampuan saya juga. Jadi itu tolong untuk nanti panjenengan membantu saya. Bu, ini begini mengingatkan saya kembali. Saya menerima kritikan demi kemajuan dari lembaga. Baik Bu, tapi insya Allah dengan pembelajaran melalui wawancara kali ini saya dapat mengambil pembelajaran banyak hal tentang mengambil sebuah keputusan yang bijaksana. Selanjutnya terima kasih Bu Parmi, waktu yang Ibu luangkan luar biasa, sangat berarti bagi saya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan ke depannya bagi saya dan dapat menjadi sebuah pembelajaran yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Ya, doanya mudah-mudahan panjenengan berhasil, teriringi doa, Allah selalu melindungi dan Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara 2. Narasumber Ibu Rini Oktaviana SPI SPD, Kepala Sekolah KB Mutiara Umat, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Sehat ya Bu? Maaf sebelumnya, mohon kesediaan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Waalaikumsalam Bu Wahyu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, perkenalkan nama saya Ibu Rini Oktaviana. Kebetulan saya diberi amanah sebagai kepala sekolah di PAUD KB Mutiara Umat di Sukon Durenan Trenggalek. Baik Ibu, sepertinya kita sudah lama tidak bertemu ya Bu ya. Tapi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berbincang-bincang lagi, dapat berdiskusi, dapat mengobrol ya, meskipun masih via daring. Baik, yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena hari ini Bu Rini sudah meluangkan waktunya sehingga saya bisa belajar dengan Ibu. Selanjutnya Ibu, ini terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9
yaitu di bagian demonstrasi kontekstual pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sekedar informasi ya Bu, sebenarnya kemarin itu saya sudah mewawancarai kepala sekolah di sekolah saya. Nah, tentunya ini kepala sekolah di jenjang sekolah dasar. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana cara pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin untuk menyelesaikan dilema-dilema etika yang muncul di jenjang PAUD. Karena memang PAUD dan SD ini sangat berhubungan sangat erat ya Bu ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa belajar dengan Bu Rini yang sudah menjadi kepala sekolah dalam kurun waktu yang cukup lama. Apalagi untuk saat ini sekolah ibu sedang mengikuti pendidikan sekolah penggerak ya Bu ya. Nah, dengan profil yang sangat luar biasa dari ibu, tentunya ibu mempunyai banyak pengalaman ya Bu ya. Nah, kira-kira saya ingin tahu nih, selama ibu menjadi kepala sekolah, ibu pernah tidak berada di posisi di mana ibu diharuskan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dua hal yang mungkin hal tersebut sama-sama baik namun saling bertentangan pada saat itu? Baik, terkait dengan pertanyaan yang sudah Bu Wahyu sampaikan kepada saya, selama pengalaman saya menjadi kepala sekolah, pastinya ada beberapa hal atau kondisi di mana memang kita harus segera mengambil keputusan gitu ya. Jadi memang pernahlah kita mengalami kejadian-kejadian atau pengalaman seperti itu, dan tentunya di tengah kondisi yang memang kita harus segera mengambil keputusan, nah kita pasti itu akan kita pertimbangkan matang-matang terkait dengan kebaikan atau kelebihan atau kelemahan gitu ya yang ada pada keputusan yang akan kita ambil, dan pastinya kita tidak bisa mengambil keputusan tersebut secara sepihak. Pasti akan kita kembalikan lagi atau kita diskusikan dengan teman-teman di sekolah, dan tentunya semua pasti keputusan puncak itu pasti ada di kepala sekolah, dan insya Allah dengan pengalaman atau dengan pengambilan keputusan yang memang harus segera diambil tersebut, kita sudah melalui tahapan-tahapan di mana memang kita harus berdiskusi dengan teman-teman, kita harus bisa mempertimbangkan baik buruknya atas keputusan tersebut, dan keputusan puncak tetap pada kepala sekolah, dan insya Allah itu bisa diterima oleh teman-teman gitu ya, dengan segala risiko yang saat itu tentunya pasti akan kita alami. Demikian, terima kasih. Baik, dari penjelasan yang sudah panjenengan paparkan tadi, kalau boleh saya menggarisbawahi beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama, ternyata sebagai seorang kepala sekolah, ibu pernah berada di posisi di mana harus mengambil keputusan dengan mempertimbangkan dua hal-hal yang sama baik. Kemudian ada pun langkah-langkah atau prosedur yang ibu lakukan selama ini, yaitu dengan cara mendiskusikannya dengan rekan-rekan sejawat ya Bu, untuk memperoleh sebuah mufakat bagaimana cara yang paling tepat atau efektif dalam mengambil tindakan untuk kasus-kasus yang dihadapi. Ya, meskipun hasil akhirnya tentu keputusan akhir harus diambil oleh kepala sekolah, seperti itu ya Bu ya. Dengan beberapa hal atau mungkin banyak hal yang sudah ibu alami dengan teman-teman. Nah, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi atau membedakan mana sih yang termasuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan mana sih yang merupakan kasus-kasus yang termasuk bujukan moral? Seperti apa ibu membedakan atau mengidentifikasinya? Baik Bu Wahyu, atas pertanyaan yang kedua, mungkin berdasarkan
referensi atau tulisan yang saya pelajari gitu ya, terkait tentang dilema etika dan rujukan moral gitu ya. Jadi yang kami pahami yang bisa kita bedakan gitu ya, dilema etika itu ketika kita berada di situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus memilih ya antara dua pilihan, yang mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang itu harus membuat keputusan antara benar dan salah. Mungkin yang perlu saya tambahi lagi ya terkait tentang dilema etika, mungkin ini lebih sulit ya ketika kita dalam mengambil keputusan, karena memang secara moral memang keduanya itu adalah hal yang benar gitu ya. Jadi mungkin kalau lebih dalam lagi, jadi paradigma yang terjadi itu mungkin ya yang pertama ada antara individu dengan masyarakat, kemudian terkait tentang rasa keadilan dan rasa kasihan, ada rasa kebenaran dan kesetiaan, jangka pendek dan jangka panjang. Itu yang mungkin berlawanan gitu. Jadi dimana diantara masing-masing itu kan kita harus memilih gitu ya, apakah kita mungkin akan berpihak pada individu atau masyarakat, berpihak pada rasa keadilan atau rasa kasihan, ataupun kita berada di posisi antara yang benar dan setia, seperti itu ya. Apakah kita juga berada di posisi di mana kita harus memikirkan antara jangka pendek dan jangka panjangnya. Itu kan itu tuh sama-sama kita berada dalam posisi yang sulit, tapi memang ketika kita dihadapkan pada posisi tersebut, kita memang harus memiliki pemikiran yang panjang ataupun yang prinsip ya. Mungkin kita harus berpikir tentang bagaimana hasil akhirnya, basis kita dalam berpikir itu tentang hasil akhirnya bagaimana, kemudian juga adakah aturan-aturan gitu ya yang ada di dalam keputusan tersebut yang harus kita lebih dalami lagi, dan juga kita bisa mengambil keputusan juga berdasarkan mungkin ya rasa peduli gitu. Nah, dalam mengambil keputusan tersebut ya kita perlu untuk memiliki dasar mungkin ya atau panduan ya. Mungkin kita harus yang pertama mungkin lebih mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan gitu ya, lalu menyaring mana yang hubungannya dengan etika sopan santun atau norma sosial. Kemudian kita juga perlu mengetahui pihak yang terlibat, kemudian kita juga perlu mengumpulkan fakta yang relevan gitu ya, kemudian juga bisa kita uji benar salahnya. Kemudian kita bisa lebih meneliti lebih dalam lagi terkait tentang hal-hal yang ada pada permasalahan. Kemudian kita juga bisa membuat keputusan, dan keputusan yang kita ambil kita juga perlu merefleksikannya atau mengevaluasi, mungkin seperti itu. Kalau terkait rujukan moral, itu kan ada dua hal yang memang bertentangan ya, benar atau salah. Nah, yang pasti kalau itu mungkin akan lebih mudah ya kita menghadapinya ketika kita mengambil keputusan dibandingkan dengan dilema etika gitu ya. Jadi yang memang perlu pemikiran yang lebih mendalam lagi kalau terkait dilema etika. Kalau terkait dengan rujukan moral, nah itu kan memang sudah jelas benar dan salahnya. Tapi memang ya itu tadi, kita kembalikan lagi, semua memang perlu pemikiran yang panjang, dan tentunya
diskusi dengan teman-teman tuh kalau saya yang paling saya utamakan itu ya kita menggali gitulah istilahnya, kita menggali bagaimana pendapat teman-teman tentang suatu hal mungkin kalau atau ada suatu permasalahan gitu ya di sekolah. Nah itu nanti kita pertimbangkan dan tentunya keputusan yang saya ambil juga pasti berdasarkan dengan apa yang sudah saya diskusikan dengan teman-teman seperti itu. Wah, penjelasan yang sangat luar biasa sekali Ibu. Dengan banyaknya pengalaman yang Ibu Rini sudah lalui dan juga dengan banyaknya literasi yang sudah Ibu kaji, penjelasan tadi sudah sangat menyatakan bahwa Bu Rini sudah sangat mahir dalam membedakan apa itu dilema etika, apa itu juga kasus tentang nilai-nilai bujukan moral. Ibu, selanjutnya saya mau melanjutkan pertanyaan nggih. Berdasarkan pengalaman-pengalaman Ibu sebelumnya, apa sih yang Ibu anggap sebagai langkah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami? Kemudian apa juga tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Atau mungkin lebih mudah jika Bu Rini menceritakan satu contoh dilema etika yang pernah ada di sekolah Ibu, kemudian cara menyelesaikannya dan tantangan apa yang pernah dihadapi, seperti itu. Misalnya terkait tentang kebenaran dan kesetiaan, contoh-contoh kasus kebenaran dan kesetiaan. Nah, kayak misalkan aku punya guru ya. Jadi selama ini ya aku punya teman-teman guru itu teman-teman kita termasuk lek pungaran ini teman-teman yang loyal terhadap sekolahan ya. Jadi ya cenderung memang teman-teman kita kompak terus opo-opo ya digarap bareng ada enek intinya ki enek rezeki titik itu jadi rezeki agak gitu kayak mulai terkait tentang rezeki. Nah tapi kan kita tidak tahu ya secara ekonomi ataupun enek permasalahan di keluarga mereka masing-masing kita kan tidak tahu. Nah aku punya guru ini dia ini mungkin wis secara ekonomi ki rodok kangelan. Di sisi lain akhirnya kan dia mencari apa ya sambilan kerja sambilan gitu. Nah taruhlah di suatu waktu ki DE ki ngene ketika sekolah membutuhkan tenaga dia untuk ada di sekolah. Nah di sisi lain dia juga punya tanggung jawab menyelesaikan urusan apa sambilannya kerja sambilannya itu di luar jam sekolah. Nah itu kan mungkin bertentangan dari sisi lain kita dan saya sebagai kepala sekolah dan teman-teman itu berharap dia berada di sekolah ketika saat itu. Nah, tapi di sisi lain dia juga harus menyelesaikan urusannya terkait tentang kerja sambilannya di luar PAUD. Nanti kan saya sebagai kepala sekolah kan kadang memang di sisi lain meminta teman-teman yang lain itu juga untuk memaklumi, tapi di sisi lain keseringan kan membuat teman-teman yang lain iri dengan kondisi dia kok sering misalnya izin ketika kita ada kegiatan dia nggak hadir nah aku perlu untuk intinya aku perlu untuk ngobrol dengan temanku guru yang ini. Jadi ngobrol dimana dia harus tahu kewajiban dia sebagai guru di sekolah. Nah, dan harus juga menyelesaikan kegiatan DE atau tanggung jawab DE di sekolah. Dia di sekolah. Jadi mungkin solusinya dia tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya dia di luar yang hubungan dengan PAUD, tapi di sisi lain dia juga harus bisa menyelesaikan tugasnya yang terkait dengan apa yang kita kerjakan, apa yang kita programkan misalkan seperti itu.
itu yo mungkin dia dengan sendirinya berpikir ya oh ya wis aku tak milih garap iki, mungkin di rumah aku bisa nyambi, jadi so bantu teman-teman menyelesaikan tapi dia di rumah dan tidak mengerjakan di sekolah, mungkin seperti itu. Dan itu hal-hal seperti itu aku ya butuh memahamkan, saya perlu memahamkan ke teman-teman guru yang lain gitu ya. Di sisi lain ya perlu memaklumi karena kondisi ekonominya dia seperti itu, tapi di sisi lain juga teman-teman juga bisa memaklumi dan bisa menerima dia dengan memberi tugas tambahan lain mungkin ya ke dia yang mungkin tidak bisa dia kerjakan di sekolah, dia kerjakan di rumah dan beres gitu. Mungkin seperti itu loh mungkin contohnya antara kebenaran dan kesetiaan. Antara dia kan bukti kesetiaan dia di sekolah, loyalitas dia di sekolah seperti apa terkait dengan pekerjaannya, yang itu yang mungkin bisa diselesaikan semua intinya gitu. Yuk intinya kabeh semua itu lah menurut saya koordinasi, ngobrol, mungkin dia ada kesulitan apa yuk disampaikan ke kepala sekolah, ke guru-guru, jadi teman-teman tuh paham kondisi dia, jadi tidak menuntut mungkin sesuai dengan yang kita harapkan, tapi intinya semuanya itu saling membantu. Baik Ibu, luar biasa sekali pengalaman di Lima Etikanya yang pernah ada di sekolah panjenengan. Berdasarkan cerita dari Bu Rini tadi, saya bisa menarik benang merahnya. Yang pertama itu jadi langkah yang paling efektif yang Bu Rini terapkan dalam pengambilan sebuah keputusan itu tentunya dengan adanya koordinasi dengan teman-teman atau guru yang bersangkutan tadi, sehingga dapat memecahkan atau menemukan sebuah solusi. Kemudian tantangan yang dihadapi tentunya tantangan tentang kita sebagai manusia sosial ya Bu. Tentunya kita tidak harus bersikap keras karena ya sebagai manusia sosial yang harus mementingkan nilai-nilai kemanusiaan, kita juga harus memiliki rasa peduli terhadap sesama. Baik Ibu, berkaitan dengan hal itu, saya mau tahu nih Bu, kan tadi ada kasus yang sedemikian rupa, kasus di Lima Etika yang sudah Ibu ceritakan tadi. Nah, apakah dalam menangani kasus tersebut Ibu memiliki jadwal tertentu? Misalnya jadwal di mana panjenengan kalau bertemu dengan guru ini kemudian menanyakan ada hal-hal apa saja toh yang apa yang terjadi dengan beliau, kemudian bagaimana solusinya, seperti itu. Apakah langsung menyelesaikannya, misal hari ini guru itu tidak masuk terus langsung dipanggil saja pada hari itu juga, atau masih menunggu rapat koordinasi dengan teman-temannya? Oh iya, baik Bu Wahyu nggih, terkait dengan yang pertanyaan Bu Wahyu ya tentang guru, saya menghadapi guru yang mungkin yang sudah saya ceritakan tadi, yang izin terkait tentang kerjaannya di luar PAUD gitu ya. Nah itu biasanya kalau saya itu lihat kondisional. Jadi maksudnya kadang saya entah itu langsung japri atau ngobrol langsung pulang sekolah gitu ya, pada guru itu. Atau kalau memang memungkinkan, saya juga ada waktu khusus gitu ya, untuk waktu khusus untuk merapatkan dengan guru. Nah itu biasanya kan kita hari Sabtu itu kan ngumpul, ada kegiatan khusus guru, karena pembelajaran di lembaga kami itu kan Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu itu memang khusus pembinaan guru dari yayasan, dan juga untuk kesempatan kita koordinasi dengan guru-guru gitu. Jadi kalau rapat atau apa itu kita ngambil hari Sabtu itu nih. Jadi kebiasaan kami memang seperti itu. Jadi memang ada kondisi di mana saya harus segera menindaklanjuti, juga ada kondisi di mana saya juga
mengkoordinasikan dengan teman-teman gitu. Biasanya nggih 2 atau 3 kali dia berperilaku seperti itu. Nah, kadang kan ada teman-teman yang agak protes gitu ya, Bu ini gimana kok gini-gini. Nah, kadang saya juga langsung ke gurunya, atau juga itu tadi saya berkoordinasi dengan teman-teman gitu. Jadi ngambil solusi gimana baiknya yang kita lakukan terhadap guru yang memang kondisinya seperti itu. Baik Ibu, pertanyaan terakhir dari saya tentang tadi yang sudah panjenengan sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari tata cara atau langkah-langkah mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah dilema etika. Siapa tahu suatu hari nanti saya dapat menjadi seorang pemimpin seperti Bu Rini, sehingga saya sudah dapat bekal ilmunya dari sekarang. Baik Bu Wahyu, terkait dengan pertanyaan berikutnya ya, tentang pelajaran atau hikmah apa ya yang kita ambil dari pengambilan keputusan yang beberapa kali memang sudah kita lakukan ya terhadap satu atau dua teman guru gitu ya yang memang dalam kondisi seperti itu. Jadi memang di sisi lain kita harus, intinya itu tadi ya, memang kita harus memiliki jiwa sosial juga, dalam arti kita tidak memikirkan kebutuhan kita di sekolah terhadap guru itu. Maksudnya harapan kita kalau ke semua guru itu kan memang bisa sama dengan angan-angan kita ya loyal ke sekolah, loyal dengan pekerjaannya, menyelesaikan dengan baik tugas-tugasnya di sekolah. Tapi memang pasti kita akan menemui kendala-kendala di mana guru-guru itu pun juga punya permasalahan pribadi yang memang kita sebagai kepala sekolah itu tidak bisa menyepelekan itu, tidak bisa mengabaikan. Jadi memang kita harus di sisi lain, sisi kemanusiaan kita itu memang harus hadir di situ saat menemukan permasalahan-permasalahan itu. Dan inginnya kita memang semua bisa berjalan dengan baik. Jadi dengan tidak mengabaikan sisi kemanusiaan, juga tidak mengabaikan tugasnya di sekolah. Dan itu saya tanamkan juga ke teman-teman. Artinya ada saatnya memang kita memaklumi kondisi teman kita, tapi memang konsekuensinya. Nah, teman yang memang entah itu sering izin atau memang berbenturan pada saat itu ada kegiatan dia di luar sekolahan itu yang mengharuskan dia untuk menyelesaikannya. Nah, itu juga konsekuensinya dia juga punya tugas lain yang harus dia selesaikan terkait dengan tanggung jawab dia di sekolah. Itu mungkin ya seperti itu. Jadi memang toleransi itu memang harus benar-benar kita terapkan juga gitu ya, dengan tidak mengabaikan tanggung jawab dia sebagai seorang guru. Dan itu terus kita tanamkan agar semua juga bisa berjalan dengan baik. Wah, luar biasa sekali nih Bu Rini. Jadi hari ini saya bisa belajar banyak kepada panjenengan ya, meskipun belum dapat bertatap muka secara langsung, tapi insya Allah ilmu yang saya dapat dari panjenengan ini akan bermanfaat suatu hari nanti. Baik, terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada Bu Rini atas waktu yang Ibu luangkan, karena waktu yang panjenengan luangkan tersebut sangat luar biasa berharganya sekali bagi saya. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan ke depannya bagi saya ya Bu ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Wahyu, terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing tentang kepemimpinan di lembaga kami pada hari ini, yang terkait tentang dilema etika dan rujukan moral, di mana saya juga bisa belajar dari Bu Wahyu untuk
mereview, kemudian juga mengukur gitu ya, bagaimana kepemimpinan yang sudah saya jalankan selama ini. Semoga itu juga bisa menjadi perbaikan untuk saya sebagai seorang pemimpin, agar bisa menjalankan tugas saya sebagai kepala sekolah dengan baik ke depannya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.